berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Semuanya kiranya dalam keadaan sehat, bersukacita, berkumpul bersama dengan keluarga saat ini. Saudara-saudara, setelah sekian lama kita beraktivitas, termasuk hari ini kita beraktivitas, tidak semua hal yang kita kerjakan berjalan lancar. Ada kalanya ada sahabat-sahabat, ada teman yang bersikap yang tidak baik terhadap kita. Itu bisa membebani jiwa kita, pikiran kita, atau kita menghadapi berbagai masalah dalam pekerjaan. Itu juga bisa jadi beban dalam pikiran kita, bisa membuat kita terganggu dalam beristirahat. Tetapi jangan sampai itu terus mengganggu kita, karena Tuhan ingin memberi kita kelegaan, ketenangan. Tuhan ingin ini menjadi waktu yang baik bagi kita untuk beristirahat. Malam adalah waktu di mana kita bisa beristirahat setelah kita berjerih lelah. Ingat selalu apa yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun yang jadi beban beratmu saat ini, apa yang membuat engkau letih lesu, mari kita hampiri Tuhan, bawa semuanya itu. Percayalah, kelegaan diberikan oleh Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami membawa semua keadaan, semua permasalahan yang membuat kami menjadi letih, membuat kami menjadi lesu. Jiwa kami menjadi tertekan, kami berbeban berat, kami tidak bisa bersuka cita, bahkan kami tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kami bawa kepadamu karena kami percaya dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memberi kami kelegaan, Tuhan memberi kami ketenangan, Tuhan memberi kami kekuatan yang baru, supaya kami kembali segar jiwa kami kembali bersemangat, bahkan kami percaya Tuhan akan membuka jalan keluar, memberikan pertolongan setiap masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Kami juga bawa korban syukur kami yang terbaik kepadamu. Engkau layak menerima semua pujian, penyembahan, keagungan dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu, Yesus Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahan
Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan, ada satu pertanyaan atau permohonan doa yang boleh dibacakan. Silakan, Kak. Ya, saya akan bacakan permohonan doa dari viewers. Mohon dukungan doanya untuk gereja kami saat ini karena kepemimpinan gembala kami sedang digoyang oleh beberapa orang yang kecewa dan berambisi untuk menggantikannya. Begitu, Pak. Iya, ini permasalahan, iya. Kadang-kadang orang menempatkan kepentingan pribadi, ambisi pribadi dalam sebuah pelayanan. Ini yang berbahaya. Karena memang gereja beda dengan perusahaan atau organisasi masyarakat. Gereja ada yang namanya panggilan dan ketetapan Tuhan. Itu yang kadang-kadang orang tidak menyadarinya, ya. Kalau bicara tentang hal itu, kita ingat bilangan. Kita bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16 itu mirip-mirip seperti itu tuh. Kepemimpinan Musa diguncangkan oleh saudaranya sendiri karena dianggap Musa melakukan sesuatu yang salah. Kita baca ayat yang pertama, ya. Pertama dan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Coba perhatikan, Musa dianggap buat salah karena dia menikah dengan perempuan Kus. Harun dan Miriam ini kan saudaranya. Harusnya tidak perlu mengata-ngatai Musa, ajak bicara saja saudaranya ini. Dan tidak perlu juga ketidakcocokan mereka atas keputusan Musa menikahi perempuan Kus dikaitkan dengan posisinya secara rohani. Sehingga mereka berkata, memangnya Tuhan hanya bicara saja dengan Musa. Tuhan kan juga bisa bicara dengan kita. Tuhan kan juga bisa pakai kita. Kalimat yang seperti itu sebenarnya kalau dipotong benar adanya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk bicara dan melayani. Itu benar. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan memakai Harun dan Miriam? Kan enggak. Yang dipilih Tuhan adalah Musa. Berarti Harun dan Miriam ini sedang berhadapan dengan Tuhan langsung. Mereka sedang mempertanyakan Tuhan. Makanya di situ dikatakan, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ini lagi gosipin saudaranya, kedengaran Tuhan. Tuhan langsung merespon nih. Lalu mengapa Pak Tuhan murka dengan Miriam dan Harun yang memberontak dengan Musa? Itu tadi karena pertama, Tuhan itu kan berdaulat. Tuhan yang punya kedaulatan memilih siapa yang akan diberi kekuasaan. Siapa yang akan jadi pemimpin. Yang Tuhan pilih itu adalah Musa, bukan Harun. Yang Tuhan pilih itu Musa, bukan Miriam. Bukan karena Musa lebih baik dari mereka. Bukan karena Musa punya pengetahuan lebih baik dari mereka. Tidak. Bahkan kalau kita pelajari Alkitab, ketika Tuhan memanggil Musa, Musa itu berdalih sedemikian rupa untuk menolaknya loh. Bilang bahwa aku tidak kenal Tuhan, aku tidak pandai bicara, ada banyak alasan dia pakai. Nanti apa kata orang? Kalau dia tanya tentang engkau, aku menjawab apa? Kalau mereka nggak percaya bahwa engkau utus, aku gimana dong? Sudah pakai saja orang lain. Tuhan sepertinya harus membujuk Musa sedemikian rupa supaya mau. Sampai akhirnya, sudahlah Tuhan, orang lain saja engkau pilih. Tuhan bilang apa? Ada saudaramu, kalau kamu nggak pandai bicara, ada saudaramu Harun. Dia akan jadi juru bicaramu.
Berarti sebenarnya Musa ini dalam banyak hal memang dari sisi keterampilan komunikasi Harun lebih bagus. Tetapi Tuhan punya kedaulatan siapa yang akan dia pilih, siapa yang dia tetapkan untuk mewakilinya. Ini yang Harun lupa. Mungkin Harun percaya diri, aku lebih pintar bicara dibandingkan Musa. Aku lebih didengar orang daripada Musa. Kalau aku bicara, orang akan lebih terkesima nih. Kalau aku khotbah, orang lebih suka daripada Musa. Karena Musa ini orangnya terbata-bata kalau bicara. Aku lebih populer di depan jemaat nih daripada Musa. Mungkin terselip di hati Harun seperti ini. Memangnya hanya Musa yang bisa mewakili Tuhan. Memangnya Tuhan hanya bicara lewat Musa. Ini yang dapat respon Tuhan sangat keras, Tuhan murka. Karena Musa sedang mempertanyakan kedaulatannya sebagai Tuhan. Dia punya hak dong memilih siapa yang akan dia pakai. Dia tanggung jawab dengan Musa kalau ternyata Musa punya kelemahan. Musa punya kekurangan. Bahkan Musa berbuat salah. Sebagai pribadi yang memilih dan menetapkan Musa, Tuhan bertanggung jawab, berurusan langsung dengan Musa. Bukan urusannya Harun dan Miriam. Ini hal pertama, kenapa Tuhan murka? Karena Harun dan Miriam sedang mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Dengan kata lain sedang berkata, Tuhan salah pilih nih. Siapa manusia sehingga meragukan ketetapan Tuhan? Saudara-saudara, pemimpin kita tidak sempurna. Bukan manusia yang sempurna. Karena memang Tuhan tidak pernah memilih orang yang sempurna. Orang sempurna di dunia nggak ada, makanya nggak ada yang dipilih. Semuanya ada kelemahan, ada kekurangan. Semuanya jadi pemimpin itu karena kasih karunia Tuhan. Punya jabatan itu karena kasih karunia Tuhan. Punya kekuasaan itu kasih karunia Tuhan. Ini kan dua aplikasinya. Pertama, kalau kita yang mendapatkan jabatan, kalau kita yang mendapatkan posisi sebagai pemimpin, yang punya kekuasaan, kita harus selalu eling, kita harus selalu ingat bahwa itu kasih karunia Tuhan. Harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, kita harus menggunakan dengan cara yang benar, tidak boleh menyalahgunakan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi justru mempermalukan Tuhan, itu tidak boleh. Kalau kita yang diberi anugerah kekuasaan. Yang kedua, kalau kita dalam posisi orang yang dipimpin, kita harus melihat pemimpin kita itu dalam kedaulatan Tuhan seperti itu. Mereka bukan orang sempurna yang dipilih Tuhan. Kalau begitu, kalau ternyata ada hal-hal yang salah, kalau saya bagian dari hidup pemimpin itu, maka saya harus menjadi bagian dari solusi. Saya harus mendoakan, saya harus memberi masukan, bahkan saya perlu bicara pribadi nih dengan pemimpin. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, ternyata pemimpin itu tidak mau berubah, mengeraskan hati, karena berpikir saya punya kekuasaan, tidak boleh ada yang menegur saya, apalagi kamu. Maka dia akan berhadapan langsung, urusannya dengan Tuhan yang memberi dia kepercayaan di otoritas itu. Tapi bagian kita sudah kita lakukan dengan baik. Kita doakan saja supaya lembut hatinya, supaya terbuka. Bahkan ketika Tuhan tegur, dia juga cepat sadar bahwa memang ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Sikap kita harus seperti itu, tidak boleh kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Siapa kita merasa lebih tahu dari Tuhan? Siapa kita merasa punya hak dari Tuhan? Tidak. Tuhan murka dengan Harun dan Miriam karena dia mempertanyakan kedaulatan Tuhan, meragukan pilihan Tuhan itu salah. Itu yang membuat Tuhan akhirnya murka dengan mereka dan menghukum mereka. Ya. Yang kedua, Allah akan membela orang yang telah dipilihnya. Kalau kita perhatikan tadi ya di ayat yang keempat,
Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ayat 9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Tuhan membela Musa. Kalau aku memilih nabi, aku akan memberi mimpi kepada dia. Aku akan berbicara, dia mendengar tetapi tidak pernah melihat aku. Tetapi dengan hambaku Musa, aku berhadapan muka dengan muka. Dia berhadapan muka dengan aku dan aku bicara seperti teman. Tidak ada yang aku tutup-tutupi. Semuanya aku buka. Karena ini sahabatku, ini temanku. Bagaimana mungkin kalian tidak takut mengata-ngatai Musa? Ini kan pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan. Tuhan tinggalkan mereka. Setelah awan Tuhan meninggalkan mereka, Miriam ternyata seluruh tubuhnya kena sakit kusta. Hukuman Tuhan di masa itu, ya. Di masa itu kan sangat jelas sekali hukuman Tuhan, ya. Saudara-saudara, ini sebenarnya menjadi sebuah peringatan kepada kita. Kembali, bagi orang yang dipilih Tuhan, diberi kepercayaan Tuhan jadi pemimpin. Pemimpin rohani atau pemimpin apa saja, ya. Kita percaya bahwa semua kekuasaan itu kan Tuhan yang tetapkan. Kalau itu diberikan kepada kita dan kita yakin itu dari Tuhan, kerjakan sebaik-baiknya. Ada kalanya orang gak suka dengan kita, itu kan biasa. Ada yang cemburu, yang ingin mengambil kekuasaan yang ada dalam hidup kita, yang dipercayakan kepada kita. Ingin merebut kekuasaan, ingin mengambil alih, ingin mengganggu kepemimpinan kita. Saudara, tenang saja. Karena kalau itu Tuhan yang beri, Tuhan akan membela. Orang bisa merekayasa sedemikian rupa untuk mengguncangkan kepemimpinan kita, untuk merebut kekuasaan kita. Tetapi kalau Tuhan yang menetapkannya untuk kita, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya. Karena Tuhan akan membela kita. Bukan karena kita sempurna, tidak. Karena kita ada di situ, Tuhan yang menetapkan. Jangan juga kita jadi sombong diri. Oh, berarti kalau ternyata Tuhan bertindak seperti terhadap Miriam, Musa tidak menyombongkan diri kan? Oh, berarti kualat kamu. Kamu ngomong yang jahat dengan aku. Kamu hati-hati ya. Kamu terkutuk kalau kamu bersikap buruk terhadapku. Tidak. Musa salah kok. Dianggap salah kan menikahi perempuan Kus. Tetapi itu bukan berarti Tuhan membenarkan tindakan Musa. Tidak. Tuhan membela ketetapannya. Tuhan membela keputusannya. Tuhan kan sudah memutuskan dan menetapkan Musa yang memimpin. Tuhan melindungi orang yang dia pilih. Karena Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar melalui Musa untuk mengerjakan tugasnya. Tetapi Tuhan tetap nggak setuju dengan kesalahan Musa. Bagi pemimpin, tenang kalau ada yang begitu, percaya Tuhan membela kita, tetapi jangan sombong dan kemudian membenarkan kesalahan kita. Itu juga salah. Tidak, ya. Nanti urusan kita dengan Tuhan untuk kesalahan kita. Dengan Tuhan langsung, ya. Walaupun Tuhan bela dari perlawanan orang-orang itu, tetapi Tuhan tidak akan membela dosa kita. Bagi kita yang dipimpin, itu juga peringatan bagi kita. Saudara, memberi masukan itu sangat bagus. Mengingatkan pemimpin itu sangat bagus. Menegur pemimpin itu sangat bagus kalau memang mereka benar-benar berbuat salah.
tetapi saudara harus tetap menjaga hati yang menghormati dia. Menghormati orang tua kita yang memimpin kita, menghormati pemimpin di kantor kita, pemimpin di gereja kita, bukan karena mereka sempurna, karena kita tahu Tuhan yang menetapkannya untuk memimpin kita. Karena hati kita menghormati Tuhan. Kalau kita tahu seperti itu, kita bisa jaga hati. Cara kita menegur, cara kita mengingatkan, itu juga tidak akan bersikap kurang ajar kan? Kita tetap menghormati. Kita kan boleh mengingatkan orang tua kalau berbuat salah. Tetapi kan tidak kurang ajar. Kita tetap ingatkan, maaf ya Ma, Mama berbicara seperti itu nggak tepat tuh Ma. Itu membuat adik jadi bisa marah, tersinggung atau malu. Kalau adik nanti malu, dia justru akhirnya marah, jadi nggak menghormati Mama loh. Atau dia malah akhirnya nanti lebih banyak main di rumah, jadi anak nakal loh nanti Ma. Mengingatkannya kan dengan baik. Tidak dengan kata-kata sepertinya kita lebih pintar dari orang tua kita. Tidak juga. Dengan pemimpin juga seperti itu. Kita tahu bahwa dia pemimpin yang Tuhan tempatkan. Ini berlaku tidak hanya secara rohani di gereja, di perusahaan juga seperti itu, di tempat pekerjaan juga seperti itu. Karena bicara otoritas, bicara kedaulatan Tuhan yang menetapkan siapa orang yang Tuhan tetapkan untuk memimpin kita di semua area hidup kita. Jadi saudara-saudara ingin diberkati Tuhan, ingin terus dalam pimpinan dan pelindungan Tuhan, belajar untuk menghargai pemimpin kita. Kalau ada yang salah, berdoa dan ambil waktu untuk bisa mengingatkan, menegur dia. Jangan kebablasan seperti Harun dan Miriam. Tetap percaya kalau Tuhan yang berdaulat, Tuhan tahu betul sampai di mana seseorang itu akhirnya bisa lakukan, termasuk hal-hal yang buruk, ada batasnya. Sebab kalau itu sudah merusak rencana Tuhan, Tuhan akan bertindak langsung kepada orang tersebut. Tetapi dari sisi kita bisa buat pilihan yang terbaik. Kita ambil tanggung jawab kita, tetapi jangan sampai kita justru dimurkai oleh Allah karena sikap yang salah. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sebuah masalah yang seringkali terjadi. Seringkali kami menganggap bahwa kekuasaan itu menjadi tujuan hidup. Kekuasaan itu kami kejar. Jabatan itu sesuatu yang jadi ambisi besar dalam hidup kami. Sehingga kami begitu ambisius ingin mendapatkannya, ingin meraihnya. Bahkan dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang jahat, dengan cara-cara yang membuat orang-orang yang memimpin kami akhirnya mereka terganggu kepemimpinannya. Tuhan ampuni kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami. Tuhanlah yang berdaulat untuk menetapkan, untuk memilih siapa yang akan diberi kekuasaan, siapa yang akan diberi jabatan. Itu semua adalah anugerah-Mu Bapa. Dan ketika ada seseorang sampai di posisi itu, oleh ketetapan Tuhan, Tuhan juga akan melindungi dia. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh menyadari ini, menghargai ketetapan Tuhan, menghargai pilihan Tuhan. Kami punya sikap yang benar terhadap orang-orang yang memimpin kami. Mulai dari rumah, kami punya sikap yang benar terhadap kepala keluarga, terhadap orang tua. Di pekerjaan kami punya sikap yang benar terhadap pemimpin-pemimpin kami. Di kantor, di gereja kami juga punya sikap yang benar terhadap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kalau kami melihat hal-hal yang kurang, hal-hal yang salah, kami tidak sekedar mengata-ngatai seperti Harun dan Miriam melakukannya terhadap Musa, tetapi kami ambil tanggung jawab, kami sungguh-sungguh berdoa untuk mereka, mengingatkan mereka, bahkan kalau perlu menegur mereka, tetapi dengan hati yang tetap menghormati, hati yang tulus, karena kami tidak rela orang-orang yang memimpin kami salah jalan, orang-orang yang memimpin kami terpuruk dan melakukan kesesatan. Lahir dari hati yang murni seperti ini Bapa. Kalau saat ini Tuhan berikan kami kekuasaan,
berikan kami jabatan, biarlah kami juga bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tidak menyalahgunakannya hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi kami sungguh-sungguh mengerjakannya dengan baik. Kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang kami pimpin Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa untuk berbagai permasalahan yang terjadi di gereja, di mana pemimpinnya, gembalanya digoncangkan oleh orang-orang yang aktif melayani karena dianggap tidak mampu, karena dianggap ada kekurangan atau dianggap melakukan kesalahan. Tuhan berikan damai sejahtera di gereja-Mu supaya semua hal-hal buruk yang terjadi itu dibatalkan, itu gagal, dan yang ada adalah damai sejahtera, yang ada adalah perbaikan-perbaikan yang ada. Tuhan, lembutkan hati para pemimpin gereja agar dengan lembut hati dia tidak marah, dia tidak melakukan perlawanan yang kasar bahkan jahat untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi itu waktu yang baik dia mencari wajah Tuhan, dia mengkoreksi diri. Mungkin ada hal-hal yang salah yang selama ini dia lakukan, supaya dia ambil sikap yang benar menghadapi orang-orang yang melawannya. Tuhan juga jamah hati orang-orang yang memberontak, yang mengganggu kepemimpinan hamba-Mu Tuhan, supaya mereka mulai menyadari rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hal ini. Kalau toh memang Tuhan panggil mereka, biarlah mereka memulainya dalam proses yang benar, memulai pelayanannya dengan cara yang benar, tanpa harus menimbulkan perpecahan, menimbulkan kerusakan hubungan. Tuhan, belalah setiap masalah gereja-Mu agar semuanya bisa selesai dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara tetap belajar tunduk kepada Tuhan, menghormati Tuhan, dan belajar menghormati pemimpinmu. Walaupun tidak sempurna, tetap belajar menghormati karena Tuhan yang mengajarkannya kepada kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami berbagai macam pergumulan, saudara sakit, saudara sedang ada masalah di pekerjaan, saudara membutuhkan sahabat doa, teman doa, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan dan doa kami senantiasa saudara diberkati Tuhan, saudara ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah